Halo Sobat Nextrend, Samsung baru aja meresmikan deretan seri HP flagship terbarunya lewat acara Unpacked 2022 yang diselenggarakan kemarin, Rabu 9 Februari 2022. Kalian ada yang nonton nggak? Nah, gue juga sebenarnya nonton nih, dan gue juga udah sempet kan buat video gimana sih cara nonton Unpacked 2022. Nah, jadi dengan begitu tuh gue juga menjadi salah satu orang yang nunggu-nunggu seperti apa sih acara tahunan dari Samsung ini. Dan ternyata menurut gue sih nggak mengecewakan karena ada beberapa hal yang menarik dalam pengenalan Galaxy S22 series. Oleh karenanya, kali ini gue mau nge-preview salah dua seri HP Galaxy S22. Yang pertama ada model reguler dan ada model yang S22 Plus. Nah, mungkin yang Ultra gue bakal bikin di video terpisah. So, buat yang penasaran langsung aja yuk tonton video preview Galaxy S22 dan S22 Plus Ultra bersama gue Fahmi sampai habis. Oke guys, jadi preview tentang Galaxy S22 dan S22 Plus ini bakal gua awali saat Samsung memperkenalkannya di acara Unpacked 2022. Nah, kenapa? Karena ini adalah sesuatu hal yang menarik. Galaxy S22 dan S22 Plus ini diperkenalkan dengan gimmick-gimmick kerajaan. Jadi tuh semalam pas gua nonton acaranya, gua berasa nonton film. Ada adegan-adegan kerajaan yang mungkin kalian juga nonton ya, seperti apa saat ada seorang ratu lalu ada pengawalnya gitu memperkenalkan salah satu kemampuan dari S22. Nah, selain itu kalian juga bisa lihat nih ada beberapa kemampuan lainnya yang menurut gue itu diperkenalkan banget ya sama Samsung di seri flagshipnya ini. Gue sih merasa Galaxy S22 dan S22 Plus ini dikencengin banget di bagian kameranya karena di sini dijelasin cukup panjang mengenai kamera, mulai dari hasil gambar sampai hasil videonya juga diperjelas banget seperti apa peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh Samsung di Galaxy S22 dan S22 Plus ini. Misalnya aja kayak di bagian foto malam, ini Samsung nih nyebutnya dengan nightography. Nah, ini tuh menurut gue pengenalan yang cukup oke karena dijelasin secara rinci banget seperti apa sih kemampuan kamera dari kedua seri HP flagship Samsung ini. Nah, terus kalau misalkan ngomongin hal lainnya, di sini Samsung juga tampaknya udah berkolaborasi banget nih sama Google karena sekarang kalian itu bisa live sharing gitu guys di Galaxy S22 dan S22 Plus. Kalian bisa langsung berbagi tampilan aja kalau misalkan kalian menggunakan Google Duo. Selain itu, di sini juga dikasih tahu kalau misalkan ada pengembangan kamera in-app. Nah, jadi mungkin pengguna Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini bakal ngerasain pengalaman atau hasil kamera yang berbeda kalau misalkan kalian menggunakan kamera-kamera yang langsung ada di aplikasi seperti Snapchat, Instagram, dan lain-lainnya. Pengenalan soal kamera Galaxy S22 dan S22 Plus Ultra ini juga bisa dilihat dari bagaimana Samsung mengindikasikan kalau HP yang satu ini tuh udah bisa banget dipakai untuk foto di kondisi yang backlight. Karena di sini Samsung mengatakan udah ada teknologi Super HDR yang bisa membuat para pengguna Galaxy S22 ataupun Galaxy S22 Plus Ultra mengambil foto backlight tapi dengan hasil yang maksimal. Sekarang kita langsung beranjak aja ke perangkatnya guys. Nah, di sini gue ngeliat untuk desainnya, Samsung itu nggak memberikan desain yang cukup berbeda dibandingin Galaxy S22 ataupun Galaxy S22 Plus. Di sini mereka masih pakai jenis atau desain modul kamera yang sama. Kalian masih bisa nemuin tameng yang melapisi 3 lensa kamera di sini, tapi bedanya untuk warna modul atau tamengnya itu nggak berbeda. Untuk di Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini, Samsung itu memberikan warna yang sama. Jadi kalau misalkan kalian ini tuh mirip sama Galaxy S21 FE. Walaupun desainnya mirip-mirip sama Galaxy S21 FE, tapi Samsung membenamkan perbedaan untuk Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus. Nah, kalian tuh bisa mendapatkan perlindungan dari Corning Gorilla Glass Victus Plus. Ini adalah perlindungan terbaru serta tertinggi yang ada di perusahaan Corning.
Nah, kalau misalkan gue ngeliat beberapa video dari tech reviewer yang ada baik di Indonesia ataupun di luar negeri, kalian tuh bisa banget ngebenturin HP ini dalam kadar yang wajar kali ya. Kayak misalkan kalian ngejatohin HP ini atau kalian tuh ngebenturinnya tuh ke arah meja rotan kali ya, kayak digetok-getok sedikit gitu, itu nggak bakal bermasalah sama sekali sama HP-nya. Nah, selain itu untuk bodinya juga Samsung udah mendesain Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini dengan bahan aluminium. Jadi bisa dibilang bahannya itu cukup keras kalau misalkan kalian itu ngejatohin HP misalkan nggak sengaja pas lagi megang itu kepleset, jadi mungkin kalian bisa lebih tenang aja. Nah, terus kalau misalkan ngomongin perlindungan lainnya, Samsung Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini udah dilindungi dengan sertifikasi IP68. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kalian nyelupin HP ini ke air itu kalian tenang aja. Tapi ya tetap ya, kalau IP68 itu setahu gue itu bisa nyelup ke air itu sedalam 1 meter selama 30 menit. Ya mungkin kalau misalkan kedalaman itu lebih dari 1 meter dan durasi nyelemnya tuh HP Galaxy S22 atau S22 Plus Ultra itu lebih dari 30 menit, ya bisa aja rusak guys. Lanjut ngomongin layar Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus. Nah, di sini soal ukuran emang yang reguler itu lebih kecil karena Samsung itu menyematkan desain Galaxy S22 itu dengan layar 6,1 inci. Sedangkan untuk yang varian S22 Plus, dia punya ukuran 6,6 inci. Ya, perbedaannya cukup signifikan ya, 0,5 inci. Tapi kalau misalkan ngomongin panel, mereka sama-sama udah ngebawa panel Dynamic AMOLED 2X ya. Ini adalah panel yang memang udah disematkan Samsung di seri-seri HP flagship. Selain itu, untuk resolusinya sendiri udah HDR10+. Dan untuk kemampuan layarnya udah 120 Hz refresh rate. Dan menariknya, Samsung Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini bisa punya refresh rate sampai 1 Hz. Nah, ini tuh gunanya menurut gue itu cukup penting ya, karena kalau misalkan kalian lagi nge-steadyin layar HP di salah satu aplikasi misalkan WhatsApp atau kalian tuh lagi buka foto, kalau misalkan layar HP-nya itu nggak digunain, kalian itu bisa mendapatkan layar itu cuma 1 Hz. Alhasil baterainya juga jadi lebih irit. Nah, ini menurut gua salah satu pengembangan yang cukup oke dari Samsung Galaxy S22 series. Berikutnya kita ngomongin soal kamera di Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus. Untuk di bagian kamera selfie-nya, Samsung itu menyematkan sensor beresolusi 10 megapiksel. Ya, menurut gue ini not bad lah. Untuk kelas flagship Samsung itu 10 megapiksel menurut gue udah cukup oke karena tadi ada pengembangan di bagian software-softwarenya. Tapi untuk ngomongin di bagian belakang ada yang baru nih. Untuk Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini menggunakan sensor sebesar 50 megapiksel untuk lensa utamanya. Tapi untuk dukungan lainnya itu ada kok, dukungan dari 12 megapiksel sensor ultrawide dan 10 megapiksel sensor telefoto yang bisa melakukan 3 kali optical zoom. Lanjut ke bagian yang mungkin ditunggu-tunggu banget sama pengguna Samsung di Indonesia. Kalau misalkan di seri-seri flagship terdahulu itu Samsung menggunakan Exynos, kali ini penggemar Samsung di Indonesia dapet banget nih keinginannya yang udah diminta dari beberapa tahun lalu. Ya, kali ini Samsung Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini hadir dengan Snapdragon 8 Gen 1. Ini adalah chipset berfabrikasi 4 nanometer terbaru dari Qualcomm dan menurut beberapa orang ini adalah chipset yang terkencang. Tapi ini untuk pasar Indonesia ya. Untuk pasar lain ada juga yang menggunakan Exynos 2200 chipset buatan dari Samsung sendiri. Nah, kalau kalian itu salah satu yang nunggu Snapdragon 8 Gen 1 di seri flagship Samsung ini, atau justru kalian tuh pengen banget menggunakan Exynos 2200. Ya, ini mungkin agak kebalik ya, kalau misalkan kemarin banyak yang pengen pakai Snapdragon, sekarang banyak yang pengen pakai Exynos. Nah, gue penasaran juga nih sama hal ini. Jadi langsung aja tulis di kolom komentar jawaban kalian seperti apa. Masih dari lini dapur pacu kali ini, Samsung Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini hadir dengan RAM 8GB. Ya, menurut gue ini adalah RAM yang cukup standar mungkin untuk seri HP flagship, tapi kalau misalkan dibandingin sama seri-seri di bawahnya ya ini
RAM 8 GB itu adalah RAM yang gede. Ditambah memori penyimpanannya ada varian, ada yang 128 GB, ada yang 256 GB. Itu terserah kalian, kalian bisa pilih yang mana. Tapi menurut gua untuk penyimpanannya Samsung Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini udah cukup gede banget guys. Preview terakhir dari Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini menurut gua kita bisa komentarin di bagian baterainya. Karena untuk versi reguler, Samsung hanya menyematkan baterai sebesar 3700 mAh. Sedangkan untuk yang Galaxy S22 Plus, dia punya baterai sebesar 4500 mAh. Nah ini tuh menurut gua kapasitas baterai yang cukup signifikan sih perbandingannya kalau misalkan kita bandingin sama yang varian tertinggi Galaxy S22 Ultra yang punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Ya kan perbandingannya cukup signifikan kalau misalkan kita bandingin dari yang reguler sampai yang Ultra. Nah, tapi kalian tuh jangan khawatir karena Samsung itu juga udah menyematkan teknologi fast charging, tapi teknologinya tuh berbeda kapasitasnya. Untuk yang reguler punya fast charging 25 watt, sedangkan untuk yang varian S22 Plus ini punya teknologi fast charging terbaru yaitu 45 watt. Jadi mungkin bisa lebih cepat untuk durasi pengisiannya. Oke guys, jadi sih kesimpulan gua untuk Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini bisa banget nih buat kalian yang hobi fotografi dan pengen ngerasain pengalaman gimana rasanya HP flagship dengan prosesor tertinggi bisa digunakan untuk smartphone fotografi juga. Nah, selain itu menurut gua segmentasinya tuh cukup luas ya untuk Galaxy S22 ini karena pertama performa oke, kedua itu fotografinya oke, dan untuk yang ketiga desainnya serta opsi warnanya itu bisa banget digunain sama kalian yang pengen bervariasi atau punya kayak punya selera yang berbeda dari orang lain. Karena Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus ini punya 8 varian warna guys. Ini gue sebutin satu-satu aja ya. Pertama ada Phantom Black, lalu ada Phantom White, ada Green, ada Pink Gold, ada Cream, ada Graphite, ada Sky Blue, dan ada Violet. Nah ini tuh bisa banget kan menentukan seperti apa sih jati diri kalian berdasarkan HP. Untuk harganya sendiri, Galaxy S22 untuk varian terbawah ya, yang 8 GB RAM beserta memori 128 itu dibanderol di harga 11,9 jutaan. Untuk varian yang memori 256 GB itu dibanderol seharga 12,9 jutaan. Nah, sedangkan untuk Galaxy S22 Plus dibanderol mulai dari harga 14,9 jutaan untuk varian yang 128 GB. Sedangkan untuk yang varian 256 GB dijual dengan harga 15,9 jutaan. Oke, seperti itu preview Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus yang bisa Nextrend kasih ke kalian. Untuk catatan aja, sekarang Nextrend belum dapet produknya, jadi baru bisa menilai berdasarkan beberapa video dari tech reviewer di Indo ataupun di luar negeri beserta Galaxy Unpacked 2022 itu sendiri. Nah, jadi Samsung boleh dong kirim-kirim ke Nextrend biar kita bisa ngerasain langsung gimana sih Galaxy S22 series. Yang Ultra juga boleh, yang Plus boleh, yang reguler juga boleh. Nextrend menerima dengan lapang dada. Nah, oke, buat yang udah nonton, kalian bisa langsung aja kirim-kirim komentar di kolom bawah. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Nextrend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!